warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Kali ini bersama saya Muhammad Hafid dan rekan saya Puspo dalam Pojangga, podcast KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan di edisi aktivasi akun Cortex wajib pajak dan kode otorisasi. Kita senang sekali ya bisa ketemu lagi sama kawan pajak ya Mas Hafid ya. Iya. Dan kali ini seru gitu ya karena lagi bentar lagi kan tahun 2026. Iya. Nah, supaya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kita lebih mudah, ada satu hal yang harus kita lakukan gitu, karena kan saat ini pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mulai menggunakan Cortex ya. Betul sekali Pak Puspo. Jadi kita harus ngapain? Kita mau bahas soal kode aktivasi ya. Ya, aktivasi akun dan kode otorisasi. Kemudian pada tahap pertama, untuk langkah-langkahnya apa saja nih Kak kira-kira? Nah, jadi sebenarnya kode aktivasi itu kayak gimana sih kawan pajak? Satu hal yang perlu kita ketahui, pertama ada 3 keadaan gitu ya, yang perlu kawan pajak garis bawahi. Pertama, kawan pajak sudah punya NPWP atau belum gitu ya. Kemudian NPWP-nya sudah aktif di DJP online atau belum. Kedua, kondisi memang dia punya NPWP tapi DJP online-nya belum aktif. Yang ketiga, memang belum punya NPWP sama sekali. Nah, untuk orang pribadi sendiri saat ini kan sudah ada yang namanya pemadanan ya Kak Hafid ya. Iya. Jadi NPWP sama dengan NIK gitu ya. Untuk lebih mudahnya gitu ya. Jadi kita menggunakan nomor induk KTP gitu ya, nomor induk kependudukan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, untuk kode aktivasi ini kita caranya tadi yang pertama, kondisi yang pertama dari Hafiz yang memang punya NPWP, NIK-nya sudah pemadanan dan sudah aktif di DJP online. Kita aktivasinya gimana? Oke, kalau kondisi seperti itu berarti bisa lakukan akses yang pertama Cortex djp.pajak.go.id. Kemudian nanti bisa klik yang lupa kata sandi yang agak lebih mudah. Kemudian nanti dimasukkan nomor NIK-nya. Kalau sudah, nanti ada pilihan untuk memilih konfirmasinya melalui email atau melalui handphone nomor handphone. Jadi kalau datanya itu sudah terhubung semua ke sistem DJP, maka nanti akan muncul petunjuknya. Kalau memilih email nanti akan muncul tanda bintangnya seperti itu. Kalau sudah, tinggal masukkan kode keamanan dan klik kirim, nanti akan muncul email yang dari DJP untuk melakukan reset passwordnya seperti itu. Kemudian tinggal kita klik saja link itu yang dari DJP, Cortex djp.pajak.go.id. Kemudian nanti kita buat password. Passwordnya itu minimal ada 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, kemudian 1 angka, kemudian 1 simbol, dan minimal 8 karakter. Itu sih Kak. Mudah ya sebenarnya. Sebenarnya ya? mudah. Nah, yang kedua, kalau misalkan kondisinya sudah punya NPWP tapi belum pernah aktifasi DJP online, berarti kita nanti masuk ke Cortex-nya di yang aktivasi akun ya Kak ya. Nah, di yang aktivasi akun nanti juga akan sama tampilannya. Nah, nanti kita akan diminta untuk mengisi, untuk orang pribadi diminta mengisinya NIK gitu ya, diminta mengisi NIK. Kemudian nanti ada pilihan juga nih, kita harus mau milih pakai email atau pilihannya adalah wajib pajak sudah terdaftar atau belum. Lalu selanjutnya nanti kan sudah ke input tuh NIK-nya, sistem akan mencari, akan muncul datanya, nama kita sama alamat email kita. Otomatis ya Kak ya? Otomatis itu. Nanti ada pernyataan di sana, silakan dicentang. Kemudian kita juga nanti akan diminta untuk verifikasi swap foto ya, selfie ya. Kita selfie dulu, itu verifikasi, baru kita centang pernyataannya, klik simpan. Nanti akan muncul kode linknya. Itu kalau kita milih email ya akan masuk ke email, kalau kita milih menggunakan nomor HP akan masuk ke nomor HP. SMS seperti itu ya. Nah, kondisi yang ketiga, kalau misalnya memang belum punya HP, belum pernah
ini ya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan belum daftar gitu. Berarti nanti kita klik ya daftar di sini ya. Iya. Nah, klik yang daftar di sini, terus selanjutnya gimana nih Kak Hafiz? Kalau daftar di sini nanti kurang lebih sama tampilannya, diminta masukkan nik, kemudian data-datanya juga akan muncul otomatis karena kan dia narik data dari Dukcapil seperti itu ya Kak ya. Kemudian langkah selanjutnya apakah? Nah, kita kan mengisikan data sesuai ada. Oh ya, kadang-kadang pastikan datanya disiapkan dulu kartu keluarga gitu ya. Disesuaikan dengan kartu keluarga. Nanti kita juga mengisi selain data diri, data alamat, kemudian data ekonomi. Data ekonomi itu misalnya sumber penghasilan kita dari mana, kemudian jumlah penghasilannya berapa. Nanti di sana ada drop down listnya. Lalu selanjutnya tinggal kalau orang pribadi persyaratannya hanya kartu keluarga sama KTP aja, skanan ya. Habis itu nanti simpan pernyataan, selesai. Nah, itu untuk 3 kategori itu ya Kak ya. Nah, kadang-kadang nih yang menjadi permasalahan, saya sudah ikutin nih gitu, kondisinya saya sudah punya aktif DJP online, NPWP ada, DJP online juga aktif, tapi begitu klik lupa kata sandi, ternyata menuliskan NIK kok nggak muncul gitu ya, datanya nggak muncul, kok nggak bisa klik simpan, itu gimana tuh Kak gitu? Kalau misal tampilannya seperti itu, coba nanti dipastikan terlebih dahulu pengisian nicknya. Kalau ternyata sudah benar dan datanya masih tetap tidak muncul, berarti coba lakukan perubahan data dulu Kak di KPP terdekat kalau sekarang. Jadi lebih mudah untuk melakukan perubahan datanya, tidak harus ke KPP terdaftar ya. Ya, jadi bisa di mana aja, bisa di KPP mana aja. Yang datang orang pribadinya sendiri, cukup bawa KTP sama persiapkan KK mungkin ya, untuk antisipasi. Kenapa sih terjadi hal seperti itu? Hal itu terjadi karena memang kemungkinan waktu pendaftaran data yang diinputkan kurang sesuai, atau ada kalanya memang emailnya sudah berubah misalnya, atau nomor HP-nya berubah dan belum diupdate. Seperti itu ya. Makanya mengalami kendala seperti tadi ya. Oke. Kemudian sudah sangat jelas dan terstruktur ya berarti Kak ya untuk alurnya. Jadi kalau misal nanti sudah dapat passwordnya, kemudian kita coba login di Cortex sudah berhasil nih, langkah selanjutnya apa nih Kak kira-kira untuk melakukan biar bisa persiapan SPD tahunan di tahun depan seperti itu? Kode otorisasi mungkin? Iya betul. Tadi ya kita sudah aktivasi, kemudian sudah berhasil login. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi adalah kode otorisasi. Nah, apa sih kode otorisasi itu? Kode otorisasi itu mungkin lebih seperti ke kita tanda tangan secara elektronik gitu ya kayak, karena memang di Cortex ini kita tidak lagi menggunakan Evin dan teman-teman ya. Kita nanti pakai kode otorisasi tersebut. Jadi kan kalau misalkan kita menyampaikan SPT secara manual itu kan ada tanda tangannya. Nah, sekarang tanda tangan tersebut digantikan dengan kode otorisasi. Nah, untuk masuk ke kode otorisasi, kita masuk kalau di orang pribadi nanti masuk ke portal saya gitu ya. Di portal saya kemudian ada permohonan kode otorisasi. Nah, di situ permohonan kode otorisasi itu ada pilihannya juga. Yang paling atas adalah kode otorisasi DJP. Kemudian di bawahnya ada beberapa pilihan, ada dari BSSN, ada Preve.id. Tapi kalau kita bicara yang tanpa biaya, yang paling atas ya, yang dari kode otorisasi DJP ya Kak ya. Kemudian untuk kode otorisasi ini juga ada minimalnya gitu, minimal karakter yang harus diinputkan. Pertama, dia harus ada huruf besar, ada huruf kecil, kemudian ada angka dan minimal 8 karakter. Kemudian kalau misalnya pertanyaan yang sering muncul nih Kak ya, boleh nggak sih sama passwordnya? Boleh nggak? Kalau untuk memudahkan, sebaiknya kalau menurut kami itu bisa disamakan saja antara password dan kode otorisasi. Sehingga kalau misalnya kedepannya kode otorisasinya mungkin sudah banyak orang yang tahu,
atau loginnya sudah banyak orang yang tahu, bisa kita langsung ubah aja sekalian dua-duanya, jadi bersamaan seperti itu. Kemudian kalau memang sudah pastikan tadi minimal satu karakter huruf besar, satu karakter huruf kecil, satu angka sama satu simbol, dan minimal 8 karakter, itu seharusnya tinggal centang pernyataan dan klik kirim, itu akan berhasil membuat kode otorisasi ya Kak ya. Ternyata nggak sulit kok. Iya, ya. benar. Jadi cukup sekali klik aja nih kawan pajak. Cuman nih kendalanya nih Kak, kalau misalkan sudah bikin, sudah aktivasi akun, sudah kode otorisasi juga sudah. Terus tapi kan kita jarang ya buka Cortex itu orang pribadi ya. Iya. Terus one day mau masuk Cortex kok lupa, gimana tuh? Harus ke kantor pajak nggak nih? Kalau seperti itu sebenarnya tidak perlu ke kantor pajak, tinggal kita akses saja cortexdjp.pajak.go.id, tinggal nanti bisa klik lupa kata sandi seperti itu Kak, kalau memang lupa sama sekali. Tapi kalau memang dari awal sudah daftar dan sudah aktivasi, jangan lupa untuk dicatat saja password sama kode otorisasinya tadi di HP atau di email, sehingga atau mungkin disamakan dengan password yang lain, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk menghafalnya. Beda-beda sistem seperti itu ya. Yang penting yang memudahkan untuk kita ya. Iya, benar. Dan satu hal lagi, kalau misalkan untuk Cortex itu sebenarnya tidak perlu datang ke KPP, karena prinsip dari Cortex itu kan memang untuk memudahkan ya Kak ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kawan pajak sudah berhasil aktivasi akun, sudah bisa masuk ke Cortex DJP, sudah berhasil kode otorisasi juga, bahkan untuk melakukan perubahan data, misalnya pindah alamat juga nggak perlu ke KPP. Data-datanya kawan pajak kalau mau lapor pajak, siapkan dulu data-datanya gitu ya. Kalau untuk orang pribadi karyawan, bukti potong. Kalau misalkan untuk usahawan, berarti omsetnya, jadi peredaran rekapnya gitu. Tapi satu hal lagi nih yang baru dari Cortex, untuk bukti potong orang pribadi sudah otomatis muncul ya Kak ya. Iya. Gitu. Jadi sepanjang memang nomor NIK-nya sudah benar diinputkan oleh pemotong, maka kita karyawan bisa langsung mendownloadnya melalui di Cortex pribadi kita. Jadi semuanya sudah akuntabel dan sangat memudahkan sebenarnya saya. Oke, sebagai penutup, pesan utama dari diskusi kita hari ini sangat jelas ya Kak ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Oke kan pajak, kalau ada yang bertanya boleh. Ada yang bertanya nih Kak. Oke, kira-kira pertanyaannya apa ya Kak ya? Izin saya bacakan ya. Mau tanya, kalau tidak punya NPWP, terus pakai NPWP sementara, di pertengahan tahun karyawannya resign untuk PPh 21 yang lebih bayar, apakah bisa terlihat lebih bayarnya dan bisa dikompensasi atau tidak? Oke, berarti asumsinya gini, karyawan perusahaan punya karyawan dipotong, tapi yang karyawannya belum punya NPWP sehingga dipotong menggunakan NPWP yang 999 itu ya Pak ya, NPWP tampungan. Terus nanti pas di akhir tahun gimana gitu, bisa muncul nggak bukti potongnya. Kemudian kalau misalkan nanti dia posisinya lebih bayar, prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau seperti itu berarti tinggal sebenarnya untuk yang NIK tampungan itu kan juga sudah diminta untuk dibetulkan ya bukti potongnya Kak ya. Nanti silakan pembetulan dengan memasukkan nomor NIK yang bersangkutan. Nanti kalau sudah tinggal lakukan pembetulan SPT, dan nantinya akhirnya ketika kita laporkan yang di akhir tahun masa Desember juga akan muncul A1 lebih dari juga. Kalau A1 A1 suka kebalik kawan banyak nih. Jadi kalau misalkan untuk swasta gitu ya namanya A1, tapi kalau misalkan untuk yang dibiayai oleh APBN itu namanya bukti potong A2. Nah jadi tadi ya seperti yang Kak Hafiz bilang, untuk saat ini memang mau tidak mau kita harus aktivasi NIK-nya supaya si A1-nya terbentuk. Karena kalau
NPWP Tanpungan yang 99 itu dia tidak akan bisa membentuk A1 di akhir tahun. Iya. Jadi pertama lakukan registrasi dulu berarti ya, Oh iya, kalau registrasi itunya orang pribadinya pegawainya. gitu. Saya nggak mau punya NPWP karena PTKP saya di bawah gitu ya, penghasilan masih di bawah 4,5 juta ya, di bawah 4,5 juta berarti kan dia tidak perlu aktif NPWP-nya, NIK-nya, tapi nanti kita masuk ke registrasi only gitu ya Iya, Kak. benar. Masuk ke registrasi only di Cortex, nanti baru pemotong bisa memanggil NIK NIK karyawan. Jadi nanti pemotong lakukan pembetulan bukti potong, kemudian lakukan pembetulan dari SPT-nya, baru kemudian nanti selanjutnya akan terbentuk A1-nya. Kalau misalkan lebih bayar, kita gimana nih Kak? Kalau lebih bayar ya nanti bisa, kalau PPh pasal 21 kan mekanismenya kompensasi ya Kak ya, dari sisi perusahaannya, tapi dari sisi perusahaan ke karyawan nanti dikembalikan seperti itu. Jadi nanti perusahaan mengembalikan kelebihan pemotongan kepada karyawan dan kelebihan bayar dari perusahaan dikompensasikan gitu ya di masa berikutnya. Seperti itu kawan pajak, semoga jelas ya. Ada lagi nggak nih Kak pertanyaan selanjutnya? Oke, sebagai penutup, pesan utama dari diskusi kita ini sangat jelas ya Kak ya. Aplikasi akun Cortex adalah langkah persiapan yang penting, mudah, dan sebaiknya segera dilakukan untuk memastikan kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan kita nih. Ya, kawan pajak, kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut gitu ya, nggak cuma terkait aktivasi Cortex dan mode otorisasi, bisa datang ke KPP terdekat, kemudian bisa juga hubungi Kering Pajak di 1500-200, atau boleh juga konsultasi lewat telepon juga bisa ya. Iya. Gitu. Jadi lewat Kering Pajak pun salurannya ada banyak, bisa melalui telepon, atau email, chat juga, atau melalui media sosial ya bisa ya. Ya. Dan itu dijawab di hari yang sama. Ya. Kemudian izin mengingatkan kembali bahwasanya KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan terus berkomitmen tinggi untuk tetap berintegritas, profesional, dan memberikan layanan yang optimal. Apabila kawan pajak mengetahui ada pegawai Kemenkyu yang menerima dan atau meminta gratifikasi dalam pemberian pelayanan kita atau pelanggaran lainnya, dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi Kemenkyu di www.wise.kemenkyu.go.id atau mengirimkan melalui email ke kode.etik@pajak.go.id. Mungkin sekian informasi yang bisa kita sampaikan ya Kak Puspo ya. Iya. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik lainnya terkait perpajakan ya Kak ya. Masih di Pajangga. Gitu. Kita tunggu ya untuk Pajangga berikutnya. Saya Puspo dan Hafid kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum.